Halo teman-teman, jumpa lagi di GTV, yaitu tentang tutorial Android Studio. Nah, masih bersama saya Benny ya. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang yang namanya layout Android. Nah, sekarang kita akan coba menerapkan semua pelajaran kita yang terdahulu, semua pembahasan yang terdahulu menjadi sebuah aplikasi Android utuh ya, yaitu di kesempatan ini kita akan coba bikin kalkulator, project kalkulator Android. Tampilannya bisa teman-teman lihat di sebelah sini. Nah, kira-kira cara bikinnya seperti apa? Langsung saja kita ke Android Studio. Oke, bikin project baru ya teman-teman. Namanya adalah ya bisa dibilang kalkulator Android ya. Android kalkulator. Android calculator. Kemudian pastikan bahasanya Java, lalu API-nya adalah 21 minimal ya. Lanjut finish. Tunggu projectnya selesai di run. Nah, teman-teman, dalam membuat sebuah aplikasi itu ada banyak sekali tahapannya. Eh, Banyak ya, tergantung kebiasaan kita atau kita sukanya yang bagaimana. Kalau saya pribadi, saya lebih suka membangun desain interface dari aplikasi tersebut terlebih dulu daripada mengerjakan proses-proses lain, misalnya instruksi-instruksi di dalamnya. Ya, saya lebih suka mengerjakan user interface-nya dulu. Nah, dari itu kita akan mulai di sini dengan desainnya ya. Oke, projectnya sudah selesai dibikinkan oleh Android. Di sini kita akan coba langsung bikin interface seperti ini, teman-teman. Nah, sebagaimana sebelumnya kita sudah pelajari di layout Android ya kan, video sebelumnya. Di sini teman-teman bisa lihat, tentu desain seperti ini tidak bisa dibikin atau dibangun menggunakan menggunakan constraint layout ya kan. Lebih cocoknya kita pakai di sini linear layout ya, karena untuk button-button seperti ini dia lebih cocok linear layout. Oke, karena itu kita rubah dulu layout kita dari constraint menjadi layout, dan hapus dulu saja widget yang ada di dalamnya. Di sini text view ya, hapus saja. Kemudian ke code view, lanjut kita di sini ubah instruksi Android X sampai dengan constraint layout menjadi L linear layout. Nah, ini ada pilih linear layout spasi ya. Kemudian di sini jangan lupa kasih orientationnya, karena orientation itu penting, dan yang menjadi orientasi di sini pasti vertikal ya, jangan horizontal. Kita pakainya vertikal. Oke, seperti ini. Apakah sudah selesai? Nah, kita lihat di desain kita. Kira-kira di sini warna ini ya, yang berbeda dari punya punya kita itu adalah ini putih ya, punya kita putih. Yang di desainnya hitam. Hitam atau warna apa? Nggak tahu juga ya. Nah, kalau teman-teman mungkin ya di project-project berikutnya, atau bukan hanya di Android tapi juga di desktop atau web, perlu menduplikasi atau meniru warna suatu desain. Nah, cara untuk mengetahui kombinasi warnanya itu saya kasih tips nih. Pertama-tama teman-teman cari desain yang pengen ditiru, warna dan sebagainya ya. Kemudian teman-teman print screen, tekan tombol print screen di keyboard, atau dia disingkat sebagai PRT-SCN gitu ya. Klik sekali, kemudian teman-teman pergi ke yang namanya Chrome browser ya. Kalau saya biasanya pakai Google Chrome. Saya colok dulu internetnya nih, belum connect ke internet. Saya siapkan dulu ya. Nah, connect ke internet dan teman-teman bisa langsung buka yang namanya website photopea.com. Sebentar. Nah, biasanya Photopea ini kan ini ya, aplikasi web. Nih, photopea.com. Ini ada nih. Photopea adalah aplikasi mirip Photoshop ya, tapi dia bekerja secara online atau melalui browser. Kalau Photoshop kan dia offline ya, dia diinstal di komputer. Dan kelebihan Photopea ini adalah dia tidak berbayar, gratis teman-teman. Nah, karena dia gratis, beda dengan Photoshop. Photoshop itu kan dia harus dibeli ya lisensinya. Kalau kita nggak pakai lisensi alias crack atau bajakan, nah itu haram hukumnya. Mohon maaf saya sampaikan haram hukumnya ya, karena memang begitu. Nah, jangan kita menggunakan Photopea ini.
kita nggak perlu risau lagi tentang lisensi karena dia free, gratis ya. Baik, kalau sudah kebuka Photopea-nya, teman-teman klik bikin file baru dengan cara klik menu file, new, kemudian nah untuk width dan height-nya itu sudah disesuaikan dengan layar yang kita copy tadi ya, yaitu print screen yang sudah kita lakukan, yaitu kita tinggal bikin aja atau tekan tombol create saja untuk membuat projectnya. Lanjut langsung saja di paste. Allow ya, paste. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Oh, nggak ke ini ya, nggak ke ini semuanya ya. Coba saya ulangi lagi. Sorry. Kok nggak semuanya ke copy ya? Waduh, harusnya semuanya. Oh ya, cuma ada di sebelah sini. Oke. Lanjut, kita pengen tahu kombinasi warna dari background ini ya, layoutnya ya. Caranya nih, teman-teman cari yang namanya tools eyedropper atau bahasa lainnya adalah color picker ya. Klik saja, kemudian perhatikan di sini ini namanya foreground color. Ketika saya klik dimanapun, pas tool eyedropper ini aktif, nanti foregroundnya berubah. Nah, kita pengen layout ini kan kombinasi warna layout. Klik berarti warna layoutnya. Lalu klik foreground color. Nah, di sini sudah ada yang namanya kombinasi warna hexadecimal dari layout ini. Oke. Langsung saja kita Ctrl C. Blok dulu Ctrl C untuk mengcopy kembali ke Android Studio. Sorry. Nah, di sini untuk merubah layout kita itu warnanya menjadi seperti yang sama di desain, cari di sini atribut background. Pakai yang background biasa, bukan background tint ya. Tambahkan tanda pagar, langsung paste yang tadi kita copy. Paste. Nah, jadi dia warnanya hitam. Oke, lanjut apa lagi? Nah, teman-teman di sini ini ada banyak komponen yang akan kita tinggal ya. Pertama adalah gear ya, atau gerigi. Kemudian tulisan deg ini, kemudian titik 3 ini. Kita nggak perlu titik 3, langsung saja kita tambahkan untuk menampilkan angka. Angka ini bisa ditampilkan dengan menggunakan dua elemen, yaitu text view atau edit text. Nah, kalau pakai text view berarti kalau pakai edit text berarti kita bisa mengklik area angka ini, misalnya klik di antara 1 dan 8. Nah, nanti kursor akan berada di situ dan kita bisa edit di posisi itu, menambahkan nilai di posisi itu ya. Tapi kalau pakai edit text view, dia nggak akan bisa diedit, cuma bisa menampilkan teks. Saya lebih suka menggunakan text view karena saya nggak pengen karakternya bagian ini bisa diklik ya. Nanti kalau emang salah input, pengguna tinggal ini aja, hapus aja nih pakai tombol backspace atau AC ini. All clear, oke. Kalau gitu, kita tambahkan text view di sini untuk menampilkan hasil penjumlahan. Kembali ke Android Studio, kemudian di sini tambahkan text view. Nah, tulisannya ini ya besar banget, bukan besar banget, nggak kelihatan karena dia warna hitam. Berarti kita rubah langsung aja colornya, color dari text view-nya. Text colornya di sini pilih putih. Putih itu kombinasi warnanya F6 kali atau F3 kali sama aja. Enter, ya udah kelihatan. Lanjut, apalagi yang berubah? Nah, alignmentnya ya, dia di kanan, yang kita masih di kiri. Berarti kita kasih di sini text, kita cari text, text. Nah, text alignment di sini text n ya. Text n itu artinya right, text start itu artinya left, text n supaya dia di kanan. Kemudian text size-nya kita mungkin rubah menjadi 24 sp. Kita coba-coba aja karena ini trial and error ya. Kemudian teksnya kita rubah menjadi di sini 0 karena ya biasanya tuh dimulai dari angka 0. Oh, terlalu kecil. Ukuran hurufnya terlalu kecil, mungkin 48. Kita lihat lagi. Ya, 48 kira-kira lebih pas ya. Kemudian di sini bisa diperhatikan ada margin ya. Berarti kita lihat di sini margin right ya. Margin right kira-kira ya 16 dp cukup. Kurang lebih 16 dp. Kemudian kita lanjutkan dengan yang ada di bawah ini. Nah, di bawah ini ada dua ini. Ada dua komponen. Yang pertama adalah untuk text view juga. Text view yang kedua adalah button nih teman-teman. Text view dan button. Untuk button kita mungkin nggak seperti ini nanti ya. Bentuknya ya cuma button biasa yang kecil aja.
Oke, kita tambahkan berarti kalau dia button, kalau ini kombinasi berarti kita nggak bisa langsung tambahin teman-teman. Kita harus pakai layout, linear layout ya, karena dia disusun secara linear nih, secara horizontal, sorry, horizontal layout, linear horizontal. Ini kan satu kelompok, dua kelompok, jadi ada dua kelompok disusun secara horizontal. Oke, langsung saja ke layout, kemudian linear layout horizontal, taruh di bawah text view ini. Nggak kelihatan apa-apa, tapi nggak masalah ya. Kemudian tambahkan di sini text view dulu satu. Kita ganti tulisan text view-nya jadi putih dulu, text color-nya ya. Text color, color-nya putih. Mana text color, nah ini putih. F 3 kali. Kemudian text alignment-nya sama kanan ya. Text N, kemudian untuk teksnya ya mungkin kita coba tiru di sini aja. 1+1 mungkin ya. Sementara 1+2 deh. Oke, 1+2 ini terlalu kecil ya, bisa dilihat terlalu kecil, dan warnanya jangan sama dengan 18. 18 ini kan putih, ini abu-abu ya. Oke, text colornya berarti jangan itu, kita pilih mungkin pagar 90 ya, 90 90 90 90. Ini untuk abu-abu. Oke. Kemudian kita kasih text size-nya kira-kira aja 20 sp. Punya kita ini tadi berapa ya text size-nya? Bentar teman-teman. Oke. Oke teman-teman, kita lanjutkan pembahasannya ya. Sorry tadi. Ini lanjut, ada apa lagi di sini? Ada button ya. Sorry, sorry, sorry. Button. Nah, ini button ya, button ini. Kita tambahkan aja button biasa, nggak perlu mirip-mirip juga. Nah, ini taruhnya di atas text view supaya dia, nah, salah ya. Harusnya di sini ya. Nah, di kanan. Sip. Kemudian ukurannya kita harus sesuaikan. Ukuran dari button ini disesuaikan. Sulit banget ya, susah diperkecilnya. Diperkecil mungkin jadi 10 dp, bisa nggak? 10, ini web content aja. Wah, susah ya. Oke, mungkin kita kasih teksnya dulu deh. Teksnya seperti ini aja sebagai simbol. Susah ya. Ini mungkin kita kasih match parent. Sebentar teman-teman. Agak susah sih di sini. 20 dp. Oh ya, di sini aja berarti. 20 dp. Oke, nggak kelihatan ya teksnya. Sip, kira-kira kayak gitu dulu aja. Kita kasih margin di teksnya ya, margin. Cari margin. Marginnya margin right. Kira-kira 16 dp. Seperti ini. Kemudian untuk button ini kita harusnya perkecil lagi sih. Button ini height-nya bisa nggak ya? 20 dp. Oh, terlalu kecil. Nah, kayak gitu aja mungkin ya. 40 dp atau 30 dp. Height-nya 30 dp, kita coba. Oh enggak, yang tadi aja ya, 40 dp. Kemudian backgroundnya kita rubah supaya mirip dengan yang di atas ya. Dari layoutnya, background tint. Sekarang background tint, bukan pakai background biasa. 0 0 0 atau nolnya 6 kali. Oke. Kemudian stroke ya. Stroke-nya kita kasih stroke. Stroke itu garis luar ya. Stroke color, tapi harus dikasih ukurannya 1 ya, width-nya. Kemudian
Di sini kasih aja 90 sip. Ya nanti harusnya dia ada stroke-nya. Oh, sorry ini enggak ada. Bukan 1 dp. eh nah lumayan ya. Atau teman-teman mau warnanya seperti ini, ya udah warnanya seperti itu aja supaya enak, supaya enak lah ya kombinasinya ini. Sip. Nah kembali ke sini, stroke stroke colornya berarti samakan dengan warna button itu. Oke, untuk teksnya juga, teksnya ya, teks colornya kita samakan juga. Nah sebenarnya teman-teman untuk bikin button yang seperti ini itu bisa pakai ini ya, button image, tapi saya agak males bikinnya, jadi biarin aja seperti itu, biarin aja warnanya ya. Ini terlalu terlalu gelap, saya kira benol 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 lebih bagus. Kita terangkan dikit ya. Oke, kemudian apakah ini cukup besar? Oh, kayaknya masih kekecilan. Coba kita text color, text size nya rubah menjadi 24 sp. Nah ini ya, nggak terlalu ini lagi dengan ini. Oke gitu aja deh. Margin perlu kita rubah lagi kah? Atau cukup? Saya kira cukup aja. Margin saya rubah dulu ya, terlalu besar kalau 16 dp, kita kasih 8 aja, 8 dp. Oke, 8 dp. Oke, kemudian di sini bagusnya teksnya kita hilangkan saja, kita hilangkan dulu aja ya, teksnya itu kita hilangkan. Jadi kita tadi ngasih teksnya supaya ini aja, supaya mudah untuk melihat stylenya. Karena pada aktualnya nanti ketika dites, teksnya itu muncul ketika ketika sama dengan ya, button sama dengan ini diklik, maka nanti muncul, bukan, ketika angka ini diklik, operasi ini diklik, baru dia muncul. Dan angka ini muncul ketika sama dengan diklik, dan defaultnya dia 0 ya. Oke, dua ini saya anggap sudah selesai, nggak apa-apa, tampilannya seperti ini dulu. Kemudian kita akan tambahkan button-button ini ya teman-teman. Cara menambahkannya ini disusun secara horizontal ya. 1 2 3 4 ini horizontal, AC persen bla bla bla. Oke. Berarti kita tambahkan di sini linear layout yang horizontal. Klik dan tahan, taruhnya di mana? Jangan ditaruh di bawah linear layout ini, tapi yang di sini ya, yang root. Oke, kita collapse yang sebelumnya. Sebelumnya ya, yang linear layout yang pertama tadi kita hide-nya jadi warp content. Oke, supaya nggak menimpa yang linear layout yang kita tambahkan ini tadi. Lanjut teman-teman, kita tambahkan langsung saja button, button AC, button ya, button 1, tambahkan langsung 4, 2, 3, dan 4. Oke, buttonnya sudah ditambah ya. Kemudian langsung kita rubah mungkin di sini teksnya dulu ya, teksnya, teks di sini AC, kemudian kemudian apa lagi? Kemudian persen, persen itu untuk modulo ya, sisa bagi, bagi dan kali. Oke, bagi dan kali. Bagi kita pakai garis miring saja. Kemudian kali ya, kali itu pakai X. X seperti ini. Oke, setelah itu kita harus apakan? Nah, backgroundnya dulu ya. Kita coba rubah backgroundnya. Kita cari kombinasi warnanya di sini. Oke, button ini. Nah, ini 1A, 1A, 1A. Kita rubah semua backgroundnya ya. Langsung satu persatu. Bukan satu persatu, langsung aja rubah. Nah, sambil menekan shift di keyboard teman-teman, klik button-button yang lain. Kemudian cari di sini background. Background tint ya. Pagar paste yang tadi di copy. Oke. Oke, lumayan. Tapi di sini kita perlu height-nya ya, height-nya supaya dia agak besar. Kita coba-coba dulu height-nya. Seperti ini cukup ya kira-kira ya. Oke, 64. Nah, coba kita genapkan menjadi 65 ya. 65 dp, berarti semuanya adalah 65 dp. 65 dp. Oke. Kemudian diperhatikan dari desainnya itu ada jarak seperti ini ya. Jarak itu pakai margin ya, margin.
yang sebelah sini dulu deh, margin margin button yang pertama. Margin button pertama, layout margin, kemudian margin left ya, kita kasih 16 dp. Oke, sudah kelihatan kanannya juga, tapi ini pakai yang margin right 16 dp. Oke, nah sedangkan untuk button tengah ini, dua button tengah ini kita kasih di sini margin juga. Sorry, jangan jangan dua-duanya langsung satu-satu aja, karena nanti ada beda ya. Margin di sini pakai margin left 8 dp. Jadi samping kiri kanannya, yang samping ini yang lebih besar. Yang ini juga, yang ini 8 dp margin left ya, 8 dp. Oke, nah tapi masalahnya yang ini nih. Yang ini mau nggak mau ya kita tambahkan margin leftnya 8 dp ya, nggak masalah lah. Oke, karena dia horizontal, linear layout horizontal, maka otomatis semuanya size-nya sama ya, semua size buttonnya, asalkan teksnya nggak terlalu panjang. Nah, ini masih ini kayaknya ini masih terlalu terlalu tidak mendekati ini ya, tidak mendekati persegi ya. Kita coba cari yang perbesar height-nya 70 dp mungkin, atau 80. Nah, 80 kayaknya lebih ke ini ya. Oke, kemudian di sini ada nggak setting radius? Sorry, radius. Corner radius itu untuk apa? Nah, corner radius tuh nih supaya samping-samping ini corner radius nih, membentuk sudut itu yang nggak lancip. Nah, itu corner radius. Coba kita pakai di sini 5 dp deh. Bisa nggak ya? Nah, ini 5 dp kelihatan teman-teman ya. Kelihatan bedanya button ini ya. Coba. 100 dp. Tuh, dia kelihatan. Semakin kita mendekati, kalau mau lebih bulat lagi ya tinggal ditinggiin ya. Tapi di sini kita nggak perlu besar-besar. Cukup 25 dp cukup ya. Oh enggak 20 dp enggak terlalu besar, 10 dp aja. Ya, sudah ya, sudah mendekati yang aslinya tuh. Oke, kemudian berarti ini juga setting 10 dp. Selanjutnya semuanya teksnya kita perbesar ya. Atribut teksnya, text size itu kita perbesar 20 sp, coba masih kecil ya, 24. Nah, supaya agak besar seperti ini karena yang didesain itu dia hampir secara keseluruhan sih ya, hampir memenuhi memenuhi buttonnya. Berarti kita ini juga upayakan miripnya itu semirip mungkin, itulah ya, semirip mungkin. Nah, ini terlalu besar, 48, 34, 35 mungkin. Oke, 35 lah cukup. Selanjutnya kita bisa tambahkan, ini baris pertama selesai, kemudian baris kedua ya, baris kedua. Teman-teman bisa copy paste aja daripada kita bikin baru kan, bikin baru linear layout lagi bla bla bla. Nah, itu agak memakan waktu. Sebab apa? Sebab kita harus setting lagi satu persatu atribut dari buttonnya dan linear layoutnya. Oke, tapi sebelum kita bisa copy, teman-teman ini jangan lupa height dari layout horizontal ini harus dirubah menjadi warp content supaya nanti nggak menimpa widget di bawahnya ya, warp content. Baru bisa kita copy, Ctrl C, kemudian klik area kosong ini, bisa nggak ya? Nggak bisa. Ya udah, klik area ini aja, klik text view ini aja, paste. Oke, kemudian teman-teman geser ke sini, klik dan tahan yang barusan kita paste. Nah, taruh di, geser ke kiri dikit supaya dia di bawah root ya. Nah, seperti itu. Pastikan height-nya juga kita setting warp content. Ini ada satu lagi ya, kira-kira satu lagi deh. Satu lagi kita tambahkan, atau langsung semuanya? Langsung semuanya aja mungkin. Nggak bisa ya, karena yang ini tuh harus, kayaknya ini harus pakai. Oh, kita coba langsung semuanya ya, langsung berat 1 2 3.
3 kali lagi kita paste, 3 kali lagi. Oke, klik kanan di sini, sorry, klik kanan di sini, paste, 1 2 3 ya, paste. Oke, 3 buah yang kita paste ini blok, kemudian klik geser ke sini ke paling bawah, sejajar dengan ini. Kemudian height-nya langsung semuanya serentak kita warp content. Dan nah seperti ini. Kemudian linear layout yang root kita klik. Perhatikan di sini di desainnya itu kan dia semua kontennya di bottom ya, di bawah ditaruhnya. Yang kita tuh kalau yang kita ditaruh di atas. Nah, kita harus align kan atau kita susun supaya tampilan ini berada di bawah sini ya. Caranya linear layout yang root ini diklik, kemudian cari di sini graffiti teman-teman. Graffiti. Pilih yang graffiti biasa, bukan layout graffiti ya, graffiti biasa. Pilih klik centang ya ini, checkbox yang bottom ini supaya menjadi true. Nah, jadi dia berada di bawah seperti ini teman-teman. Oke, teman-teman paham ya? Selanjutnya yang kita rubah adalah nih background color untuk yang ini, angka-angka ini ya. Nah, kita cari dulu background colornya, kombinasinya, kemudian kita copy. Mungkin teman-teman bisa langsung aja diketikin yang saya copy ini ya, nggak perlu buka Photopea. Di blok sambil menekan shift ya, ini kira-kira aja. Kemudian cari di sini background, background, mouse-nya ya, background tint, kita update atau perbarui, paste. Nah seperti ini. Nah sudah ya. Kemudian kita ganti angka-angkanya ya, 0 1 2 3 dan seterusnya. Saya lebih suka mulai dari 0 ya. Teks, cari teks 0, kemudian 0 1 ya, 1 enter gitu kan. Jangan nggak pakai, jangan tidak di enter ya, nanti nggak berubah. Oh sorry ini kenapa satu lagi, 2 tuh dia kalau harus sabar ya, 3. Nah tuh berubahnya malah ini ya, 2. Dan kita klik ini, harus bersabar ya teman-teman ya. Kemudian 4. Nah klik 2 kali gitu aja deh supaya ini, dan tunggu dia loadingnya agak lama di sini, jadi harus sampai berubah teks di sini ya, menyesuaikan yang ini baru bisa diedit, kalau enggak nanti yang sebelumnya yang dirubah. 5 tuh kan, 6 7. Nah 7. Oke, 8 9 sorry 9. Apa lagi, ini kurang plus, nah ini kurang ini tambah ya, tambah. Oke, yang ini button yang bawah nih hapus dulu teman-teman, hapus button bawah ini, nggak bisa juga ya, ini bagian 2 ini salah nih cara bikinnya. Kita tuh harus ya nggak bisa salah ya. Oke, kita harus hapus dulu nih layout yang ini nih, karena nggak bisa kalau ini di delete kemudian ini diperbesar, nggak bisa ya. Coba kita tes deh, kita buktikan, pasti nggak bisa. Nah ini kita bisa, nggak bisa ya teman-teman, karena itu harus berbeda layoutnya teman-teman. Oke, kita hapus dulu aja ini layout yang 2 ini, sorry ya, layout itu hapus. Kemudian kita cara membuat yang desain ini agak beda dikit. Ini yang 3 ini secara horizontal, vertikalnya ini vertikal, yang ini horizontal kan, tapi dia menjadi 2 bagian. Bentar, horizontal ya, ini jadi dua kelompok nih, 2 kelompok, sorry, 2 kelompok dulu, kita bikin dulu deh 2 kelompok. Oke, berarti kita harus tambahkan layout root lagi ya, root lagi untuk yang ini.
Oke, tambah, kita coba tambah, coba layout. Dia cara kerjanya horizontal ya. Oke, horizontal taruh di sini. Kemudian horizontal itu di dalamnya anggap saja ada vertikal gini. Nah, jadi satu ini vertikal 20, 3 koma ini vertikal. Oke, ini horizontal. Ya udah, mau gimana lagi ya? Kita coba-coba aja. Kemudian taruh vertikal di sini berarti satu. Nah, tapi pastikan ya vertikal ini dia warp content nanti. Oke, klik dan oh ya, linear layout yang ini juga warp content nanti ya. Oke, klik di vertikal ini, tambahkan dua buah button. Satu, dua. Nah, gitu ya. Jangan deh, bukan kayak gitu. Sorry, kita copy dari button yang ada aja. Kita copy dari ini ya. 45 mungkin ya. Nih, 45. Nah, Ctrl C, kemudian taruh di sini, klik kanan, paste ya. Oke, paste. Nah, ini kita cari dulu width-nya. Untuk width yang 4 ini 80 dp ini. Oke, ini warp content, height-nya ya, warp content untuk layout yang vertikal tadi, warp content ini juga warp content. Nah, seperti itu. Oh, harusnya bukan 45. Nah, delete aja yang 5-nya, kemudian copy yang 4-nya, paste di bawah ini. Paste. Oke gitu. Kenapa tadi agak ke sini, karena margin dari yang 5 ini kan beda dengan 4 ya. Ini cuma 8 ya. Yang ini 16. Oke. Itu sudah, berarti itu untuk ini ya. Satu dan nah, kita rubah dulu deh teksnya deh supaya nggak pusing. Satu, sorry sorry. Teksnya ini ya. Eh, satu, yang ini plus minus. Plus garis miring, sorry, plus garis miring minus. Oke, cukup. Kemudian nah baru yang ini. Nah, yang ini tinggal copy yang ini ya. Oke, tapi warnanya sesuaikan dengan yang AC dulu deh, yang plus minus ini AC ini. Backgroundnya ini ya, satu A satu satu A, Ctrl C, kemudian ke sini paste ya. Nah, seperti itu sudah beda ya. Kemudian kita collapse nih, Ctrl C, kemudian di sini paste aja. Paste dan geser ke bawah ya. Nah, geser ke bawah sini, jajarkan. Sip. Nah, jadi seperti ini. Jangan lupa warp content dan warp content untuk layout tersebut. Oke. Teks ini dirubah langsung saja menjadi 2. Yang ini menjadi 0. 0. 0. Backgroundnya ya. Backgroundnya jangan lupa samakan dengan angka 2. Ctrl C yang 0-nya. Nah, paste. Oke. Kemudian, nah yang ketiga. Oke. Yang ketiga kita paste langsung saja. Klik kanan di sini. Paste. Oh, nggak bisa ya, langsung di copy dulu ya. Harus di copy dulu. Ctrl C. V, Ctrl V atau paste di sini, geser ke bawah, nah, sejajarkan dengan ini, kemudian warp content, width dan height-nya ya. Oke, sudah. Kemudian kita rubah di sini menjadi, nah jangan lupa ini marginnya teman-teman, 1 2, kita blok dulu deh button yang ini keempatnya, marginnya kita cari margin, karena margin leftnya itu 16 ya, kita rubah menjadi 8 ya, sorry, 8 dp. Sudah ya. Kemudian ini tinggal rubah teksnya menjadi 3 dan koma. 3 ini titik atau koma. Titik aja lah ya. Karena nanti ribet di coding kalau ini aku pakai koma. Lanjut untuk button yang sama dengan di sini. Cara menambahkannya gini. Nah, kita sudah menambahkan ini ya, nih linear layout. Nah, buttonnya ditambahkan di sini. Jangan di dalam layout sini, tapi di bawah sub layout yang horizontal ya. Sip. Nah, kan di sini kan. Nah, oke. Untuk warna backgroundnya kita bisa ambil dari sini, backgroundnya kanan. Pakai ini, Ctrl C, kita ke sini dulu backgroundnya. Background tint ya. Nah, background tint, paste, sorry, paste. Sudah, kemudian kita kasih margin dulu deh, margin.
margin ya, margin left dan right. Leftnya adalah 8 dp, rightnya adalah 16 dp gitu. Enter. Oke, lalu kita ini aja, udah, yang kita samakan dengan yang ada tuh. Ini heightnya berapa sih yang semuanya ini? 80, berarti 80 kali 2 160 ya, kurang lebih 160 ya. Kita coba dulu, kita sebentar. Sebelumnya tadi ini harus gravitinya kita rubah ya. Klik root layout, kemudian cari gravity, kemudian oh ya, nah ini nggak bisa kan? Kenapa? Karena linear layout yang horizontal ini dia marginnya adalah widthnya adalah heightnya, sorry, heightnya adalah match parent. Kita harus rubah menjadi warp content. Nah seperti itu. Jadi kalau kalau sorry, kalau yang namanya, sebentar, kalau apa sih, kalau dia nggak bisa gravitinya itu kemungkinan ada height yang match parent ya, maka teman-teman harus jeli. Oke, di sini sama dengan ya, kita rubah teksnya dulu sebelum di run. Teksnya menjadi sama dengan, nah sama ini berarti pakai gravity di bawah ya. Oh bentar, ini text color, text size nya berarti berapa nih? Text size nya tadi 35 sp ya, 35 sp. Kemudian cari gravity juga, gravity ya, bottom ya. Kemudian dia center juga ya, center. Nah gitu ya, itu caranya teman-teman. Dan ini terlalu besar nih sehingga mendorong yang bagian sini, teman-teman bisa perkecil ini. Oke, kita coba perkecil ya, 70 dp, kalau 65 dp, wah nggak bisa ya. Ya udah nggak apa-apa, begitu aja dulu. Kita coba run di emulator, mudah-mudahan rapi sih, itu sih yang harapannya ya. Baik, ini harus saya close dulu. Sekarang saya harus buka lagi Android Studio, emang kayak gitu ya. Harap bersabar teman-teman. Oke, sekarang mudah-mudahan nggak ada halangan ya. Ini emulator, kita tunggu sampai loadingnya selesai. Kayaknya ini udah selesai. Ya, semoga, oh ya berhasil ya. Semoga nggak error lagi. Nah, habis ini kita akan coba coding ini, coding yang selengkapnya. Error. Apa nih? Must not contain. Oh, yang ini nih, yang ini katanya nggak boleh pakai tanda itu ya. Ya udah, kita coba rubah teksnya menjadi D aja ya, D kecil untuk delete. Nah, nanti untuk teman-teman kalau pengen bikin project yang beneran, pakai image button aja ya, button gambar gitu. Jangan pakai yang simbol-simbol kayak gitu, karena Android Studio susah untuk memprosesnya, di compile-nya itu susah, jadi dia dikira error kayak gitu. Oke, ya, saya anggap ini cukup bagus lah ya, rapi ya. Nah, lumayan rapi. Tinggal ini bagaimana supaya kalau diklik itu muncul angka di sini. Oh ya, ini app bar-nya juga ya harus kita hilangkan. Ya, kita kembali ke project, rest, kemudian values, themes. Kita rubah dulu di sininya no ini ya, no action bar.
no action bar, enter saja. Kemudian kita langsung save ya, langsung save. Kemudian teman-teman, nah untuk button delete ini kita harus apa nih, margin ya, margin right-nya itu kita tambahkan 16 ya, sejajar aja dengan itu, dengan angka 0 di atas, 16 dp. Oke, biarkan dia sejajar seperti itu. Lanjut, kita akan bikin fungsi untuk angka 0 sampai 9 ini. Jadi kalau kita klik nanti angkanya muncul di sini ya. Oke, langsung ke main activity Java. Kemudian di sini, oh sebelumnya kasih ID dulu untuk angka 0 dan text view ini. ID-nya adalah ini hasil ya, txt hasil. Untuk 0 ini hasil, txt hasil. Kalau yang ini adalah txt angka aja deh ya, angka. Atau kombinasi nggak masalah sih, angka aja deh, txt angka. Sip. Kalau sudah ya oke aja, dua itu aja yang diperlukan ID-nya. Nah, di sini kita tambahkan text view ya. Enter aja, kemudian kita bisa langsung bikin dua ya, txt hasil, txt angka, titik koma. Kemudian di sini kita kasih string, kita bikin variable string untuk menyimpan ini ya, menyimpan nilai yang kita masukkan ketika kita mengklik button itu. Nah, jadi harus disimpan nilainya di situ, baru ditampilkan di situ juga. Kemudian kita kasih identifier di sini, txt hasil, find view-nya di sini ya. Find view itu nggak boleh ditaruh di sini karena find view itu memerlukan instruksi set content view ini dieksekusi dulu, maka nggak boleh di atas ini. Dia harus di bawah, dia harus di bawah set content view. Kalau di bawah sini ya bisa aja di dalam fungsi ya, tapi ya karena kita nggak pengen mengulang instruksi ya dibikinnya di sini aja. Dibikin di sini, eksekusi di sini. r.id txt hasil, titik koma, Ctrl D untuk mengcopy, kemudian di sini txt angka. Oke, lanjut di sini txt angka juga. Txt angka, sip. Baru kita bikin sebuah variable, bukan variable, fungsi public void void kemudian 1 gitu ya. Jangan 1, 0 deh. 0 dulu. Sorry, 0 kurung buka, V besar, pilih view. Nah, view. Nah, ini enter. V kecil, view lagi, enter. Nah, kurung buka tutup. Di sini kita tambahkan kontainer ya. Bukan. Kontainer ya. Kontainer sama dengan kontainer plus angka 0 gitu kan. Titik koma. Nah, gitu. Kemudian txt angkanya itu muncul di txt angka ya, berarti jangan di txt hasil. Set text container. Oke. Nah, kita copy untuk ke 9 angkanya, ke 9 angka yang lain. Oke, paste 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, sampai 9 ya, jadi 0 sampai 9. Ini 1 deh. 1, ini 1 juga berarti 1. 2, 2, ini 2 juga. 2, 3, 3 juga ya. 4, harus sabar nih teman-teman. Kalau nggak sabar ya mau nggak bisa ya. 5, 5 juga. 6, 6. Nah, jadi kalau mau ngoding itu harus apa nih, harus efisien tuh jangan terlalu banyak ngetik ya. Jadi kalau bisa di copy ya di copy, jangan pasakan ngetik, kecuali untuk latihan sih. Kalau untuk latihan malah bagus banyak ngetik ya, tapi kalau untuk bikin project yang beneran usahakan gunakan waktu seefisien mungkin ya, sehemat mungkin. Jangan kebanyakan ngetik. Kalau kebanyakan ngetik nanti waktunya kebuang. Kalau kebuang kan nanti waktu istirahatnya bakal ini lagi, bakal waktu istirahatnya akan
Coba kita Ctrl S atau save dulu karena ini merah ya. Nah, ini merahnya jadi hilang. Oke. Kemudian kita di sini klik button 0, kemudian di sini kita cari atribut ya, on click on C. On click di sini 0. Teman-teman bisa pilih 0, sama untuk masing-masing button pilih angka yang sama ya. Button pelan-pelan ya, pelan-pelan. Satu, kemudian di sini ketika diklik ininya belum atributnya belum berubah langsung ya. Jadi teman-teman harus bersabar tuh. 2. Oke, 3. Tuh, ini belum berubah tuh, baru berubah dia. 3. Sip. Harusnya 4. Nah, kayak gitu. Jadi sampai di sini berubah baru teman-teman ini. Baru teman-teman rubah. Kalau enggak, yang kerubah adalah yang sebelumnya. Button sebelumnya. Atribut on click dari button sebelumnya yang berubah kalau enggak. Kalau enggak sabar ya. 6. 7 lagi. Sip. Kita pelan-pelan saja. Oke, 8. 9. 9 ya. 9 mana? 9. Oke, sip. On clicknya sudah cukup, kita coba run ya. Kita coba run. Mudah-mudahan nggak ada error. Harusnya ini app barnya nggak ada lagi ya. Oke. Dan buttonnya kalau diklik bisa. Oke, kita coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Nah gitu. Sekarang kita akan tambahkan untuk plus minus AC dan D ini ya. Plus minus dulu, plus minus titik AC baru D. Kita ke main activity Java. Kita di sini collapse saja semuanya yang nggak diperlukan supaya tampilannya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu banyak. Oke, kemudian di sini public void ya, void AC. AC itu all clear aja deh. Nah, all clear, clear. Nah, hapus semuanya gitu kan, bersihkan. Nah gitu. Di V besar, sorry, V kecil, enter. Hapus semuanya tuh berarti yang dihapus adalah hasil dan angka juga ya. Oke, berarti di sini txt hasil dulu. Hasil set text. Hapusnya bukan set text hapus, set text empty ya, set text kosong, tapi set text 0. Kalau txt angka baru yang dot set text kosong seperti ini. Oke, kemudian ini sudah untuk all clear. Kemudian untuk plus minus dulu. Untuk plus minus ini agak rumit ya. Rumitnya itu karena dia berfungsi untuk button ini tuh berfungsi untuk mengubah angka dari positif menjadi negatif atau sebaliknya negatif jadi positif. Nah, di sini kita harus kasih exception ya. Exception itu artinya pengecualian. Kalau angka negatif itu dia ditaruh dalam kurung kemudian ada tanda negatif. Nah, gitu kan? Maka cara kerjanya gini. Public void plus min plus minus. Oke, plus minus aja deh. V besar, view, V kecil, view, kemudian kurung kalau buka tutup. Nah, di sini kita ambil kontainer ya kan? Kontainer. Kontainer. Nah, kontainer sama dengan gini. Kurung dulu, kemudian minus. Baru nanti plus kontainer. Kemudian plus kurung lagi. Titik koma. Baru nanti txt angka dot set text. Nah, ini masih mungkin ada kesalahan ya. Nanti pasti akan ada kesalahan dan harus kita rubah, tapi nggak masalah, sekarang kayak gini dulu aja. Oke. Nah, ini untuk set plus minus kayak gitu. Kemudian untuk yang titik itu void dot ya, mungkin kita kasih dot aja nama fungsinya, V kecil. Kemudian di sini
Kalau ini bedanya adalah kontainer sama aja, plus sama dengan kontainer sama dengan kontainer. Kalau yang lain itu tambah angka kan, kalau ini tambahkan titiknya gitu, gampang aja. Txt angka dot set text container. Nah, gitu. Nah, untuk yang delete itu agak susah teman-teman. Delete itu nanti harus ini ya, ada di sininya, dia akan mengurang dari akhir ya, menghilangkan angka dari akhir. Oke, caranya di sini pakai program Java ya. Saya coba cari programnya, saya lupa. Last position ya, Java. Oke, kita akan coba lihat di sini. Nah, nih, last string of character. Oh, yang ini ya. Oke, untungnya di sini banyak sekali di browser atau di internet itu banyak sekali coding untuk Java ya. Ini teman-teman masih banyak orang yang mau memberikan kita bantuan gitu kan. Nah, untuk menghapusnya itu seperti ini. Nah, string, publish string, kemudian str. Nah, pakai ini ya. Kita copy ini, saya copy ini, teman-teman bisa ketik dari punya saya ya. Oke, berarti untuk del ini kita kasih sebut aja delete ya, public, kemudian void delete. Oke, V besar, enter, V kecil, enter. Nah, ini dia pakai ini, container sama dengan container. Nah, seperti itu teman-teman. Dia mencari ini ya, dia subtract string, kurangi string. Kuranginya dia mana? Berapa karakter yang dikurang? Satu. Ini indeks ya, ini indeks nih. Panjang stringnya berapa? Misalnya kita di sini masukin 10, berarti panjangnya 10 karakter kan? Nah, indeks itu dimulai dari 0, berarti karakter yang terakhir ini indeksnya adalah 9. Makanya di sini string length-nya adalah panjang dari karakter 9 dikurang 1 sama dengan 10. Dikurang 1 sama dengan length-nya 10 karena ada 10 karakter, dikurang 1 sama dengan 9. 9 itu adalah indeks dari yang ke-10 ini. Nah, kayak gitu. Ini kontainer juga. Nah, kayak gitu ya. Kemudian baru di sini set text lagi. Nah, gitu teman-teman. Jadi agak ribet untuk delete ini. Kemudian kita coba on click-nya ya. On click-nya mulai dari delete dulu. On click itu untuk delete adalah delete. Kemudian AC itu all clear ya. AC itu all clear. Kemudian plus minus ini plus minus ya. Plus minus. Oke. Kemudian titik dot ya. Sebelumnya kita coba dulu ya. Kita coba dulu apakah berhasil. Oke, kita coba satu, kita delete. Tuh, masih ini ya, masih error. Kenapa? Karena banyak sekali harus ini sih. Jangan itu deh ya, jangan delete dulu deh. Dua, oke, berhasil. AC, bisa ya. Kemudian kedua, tiga, empat. Oh, AC ini harus ini nih. AC itu kurangnya ini, kontainernya harus di all clear ini. Variable container harus dikosongkan. Seperti ini teman-teman. Kalau enggak nilai kontainer sebelumnya ikut ya, makanya tadi enggak, ketika kita klik yang lain, klik button lain, nilai sebelumnya keikut juga. All clear. Nah, sekarang nah gitu ya, sip. Tuh harusnya kan, oke, 1 2 3 harusnya kalau kita delete nanti yang muncul cuma 1 2 ya. Nah, ini cuma 2. Masalahnya di penggunaan subtract ini ya. Of string using substring the last character of a string function to remove the first and last character. Sorry ya, ini saya baca dulu, kayaknya salah nih.
Karena kayaknya saya punya fungsi itu salah ya. Sebentar. Remove, subtract. Coba sih. Kita cari di sini Java. Kita cari fungsinya ya. Oke, oke. Coba kita lihat. Mungkin kalau nggak berhasil di sini, kita akan sambung di video berikutnya ya. Jadi akan ada dua bagian video untuk kalkulator Android ini. Oh, salah nih. Salah atau gimana ya? Oke, untuk yang delete ini nanti akan saya perbaiki lagi. Yang jelas kita coba ini dulu ya. Kita coba. Nah, ini kalau koma bisa. Kita coba untuk penjumlahan dulu ya. Kita bikin fungsi penjumlahan. Nanti untuk yang lainnya kita akan sambung di video berikutnya karena waktu saya terlalu ini. Videonya udah terlalu panjang. Oke, kita coba tambah yang penjumlahan. Susah juga ya. Sudah. Oke, baik teman-teman. Ini sisanya adalah yang belum kita tambahkan codingnya itu untuk delete. Ini harus diperbaiki ya. AC sudah benar, plus minus lumayan ya, tapi ini harus diperbaiki juga. Jadi delete plus minus, kemudian operasi plus kurang kali bagi modulo dan sama dengan. Ini harus ada video terpisah ya untuk membahas ini karena eh, ya kalau disatukan di sini bisa sih, cuma saya coba nanti ya. Aduh, gimana nih? Mau dibahas di sini nggak bisa ya, saya nggak ada waktu. Sudah jam 5 ini, jadi ada keperluan dulu. Oke teman-teman, nanti saya bikin videonya lagi di hari lain. Tapi yang jelas akan ada video sambungan untuk kalkulator ini ya, untuk operasi yang ada di sini. Mohon maaf karena banyak kekurangan di dalam video ini dan mungkin teman-teman agak pusing juga ya mendengarkan penjelasan saya yang bolak-balik. Tapi mudah-mudahan bisa membantu untuk bikin project ini. Mohon maaf sekali lagi atas kekurangannya. Sampai jumpa di video kedua untuk Android kalkulator ini, yaitu tentang operasi ini ya, operasi aritmatikanya ya. Terima kasih sudah menyaksikan.